Ya, Honda PCX 160. Ini tipe ABS. Alhamdulillah baru datang hari ini. Ya, kalau untuk penampakan dari depan ya, yang paling mencolok ini DLR-nya. Jadi modelnya panjang seperti ini ya, beda banget sama sebelumnya. Keren banget sih, panjang warna putih susu seperti ini. Kalau malam terang banget. Ini untuk sennya. Nah, kita lihat untuk perbedaan yang paling mencolok dari versi sebelumnya. Nah, sekarang sudah dikasih cover stang. Kalau menurut saya sih lebih rapi ya. Jujur saya sih lebih suka untuk versi yang dikasih cover stang ini, lebih keren. Untuk speedometer sih masih sama seperti versi sebelumnya. Secara body mungkin ada perbedaan sedikit ya. Ini saya ambil yang warna hitam doff. Sepertinya agak beda di sini nih kalau untuk body. Di samping kanan ini PCX 160. Kalau untuk versi ABS-nya emblemnya warna emas. Knalpotnya sama sepertinya, dan untuk full step belakang kayaknya agak sedikit berbeda ya sama seperti sebelumnya. Dan ini shock breaker. Perbedaan antara versi CBS, ABS, dan versi Rodsing. Kalau versi CBS dan ABS masih menggunakan shock breaker yang standar. Kalau untuk yang Rodsing sudah ada tabungnya, lebih keren. Dan perbedaan selanjutnya, nah, lampu belakang salah satu perbedaan yang saya sangat suka ya. Sekarang modelnya di sini lampunya nyala panjang, stop lamp-nya dan sennya sekarang jelas terlihat di kanan dan kiri. Ini tadi sudah saya pasang untuk dudukan plat nomornya. Untuk spakbor, apakah miring? Oh, sepertinya nggak miring ya. Alhamdulillah. Kita lihat dari penampakan kiri. Oh ya, kalau untuk versi ABS ada teknologi ini nih, HSTC, Honda Selectable Torque Control. Ya, itu singkatnya sih teknologi yang mengatur kecepatan roda depan dan roda belakang ya sepertinya ya. Saya juga kurang paham sih. Dan ada stiker ABS ya. Untuk cakram seperti biasa ini ada sensor ABS, rem dari Nissin, dan untuk ABS PCX ini masih single channel ya, tapi oke juga sih. Dan perbedaan antara CBS dengan ABS dan Rodsing terletak dari warna velgnya. Ini warna apa ya, dark silver atau apa ya, perbedaan yang minor sih. Untuk ban depan, ukuran ban depannya 110/70, lebih besar dari versi Vario sebelumnya loh. Sepertinya 70/70 bagian depannya.
70/90 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya lebih besar lah. Dan untuk motor-motor Matic keluaran sekarang ya, salah satu hal yang nggak saya suka ya, nggak ada Kickstarter ya. Padahal Kickstarter itu penting banget sih menurut saya. Di saat kondisi darurat, aki habis, ya pertolongan pertamanya dengan Kickstarter, tapi ini dihilangkan ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus lebih aware sama kondisi aki kita. Ya memang sih Honda udah menyediakan indikator aki ada di speedometer. Jadi kalau seandainya aki kita sudah agak melemah, nanti ada indikator akinya tuh yang bakal menyala. Coba kita lihat dulu ya, bagian tangki dan bagasi. Tangki dulu. Seperti versi sebelumnya, Honda memperhatikan detail-detail kecil yang menurut saya ini lebih oke banget. Ada tempat tutup tangki, jadi nggak usah dipegang-pegang saat ngisi bahan bakar. Dan ini juga kapasitas tangki itu besar banget, 8,1 liter. 8,1 liter itu menurut saya besar banget ya, enak buat perjalanan jauh. Dan untuk bagasinya, nah, salah satu yang wah juga ya, ini luas banget. Ini ada jas hujan sih katanya, kalau nggak salah dari dealer ini. Ini kapasitasnya sekitar 30 liter. Luas banget, enak kalau untuk perjalanan jauh, bawa barang-barang, bawa baju, aman lah. Ini juga masuk helm satu dengan posisi normal, nggak perlu dibolak-balik. Oke, posisi helm masuk satu, di sini juga masih ada sisa buat naruh-naruh barang. Luas sekali ya. Oke, dan selanjutnya boxnya kurang kelihatan sih di sini, tapi di sini ada charger outlet. Nggak kelihatan sih, tapi di sini ada charger outlet, dan ini sudah USB Type C. Jadi kalau kalian mau charge HP, pastikan kalian pakai kabel yang USB Type C to Type C. Jadi boxnya cuma satu di sebelah kiri doang, dan kalau kalian naruh minuman yang aqua yang sedang itu kayaknya nggak bisa ditutup. Jadi ya kurang praktis juga kalau saat perjalanan jauh. Kita lihat speedometernya. Ada average, ada trip. Oh, tripnya cuma satu ya. Tripnya cuma satu ternyata. Apa? Ini untuk pertombolan. Pertombolan di sini ada auto idle stop. Kalau kita mau di lampu merah, mau kondisi motor mati, bisa tidak jalan ya, menggunakan auto idle ini. Kalau enggak ya di off aja biar nggak ribet ya. Ini ada lampu hazard, ada starter, ini low beam, high beam, klakson, dan lampu sen ya. Udah itu aja sih sebenarnya kalau untuk pertombolan ya. Dan kalau untuk starter, menurut saya sih agak ribet ya. Di sini starter harus menggunakan rem kiri sambil starter.
Jadi nggak bisa kita hanya starter dengan rem kanan dan starter, itu nggak bisa. Jadi harus rem kiri dan starter. Ini saya sedang memegang HP jadi nggak bisa ya. Coba saya starter sebentar. Dan ini kondisi nyala setelah kita rem belakang dan starter. Nah, ini kondisi siap berkendaranya. Auto idle stop off. Kita lihat lampu delarnya. Ini karena siang jadi nggak terlalu ketara ya lampunya. Ini lampu sen ya. Dan kita coba cek hazardnya, lampu hazardnya. Kita lihat dari sisi belakang. Nah, desain lampu belakangnya sih keren banget menurut saya. Mantap. Nah, coba kita lihat apa aja yang kita dapat dari paket pembelian ya. Coba kita lihat apa aja yang kita dapat dari paket pembelian. Ya, kita bawa. Nah, apa aja yang kita dapat dari paket pembelian? Ya, yang pertama jelas perkunci-kuncian ya. Kita di sini dapat 2 kunci. Kuncinya seperti ini. Nah, ini yang satu ada lambang Hondanya nih, timbul. Yang cadangannya enggak ada, jadi agak polos. Nah, itu saya masukkan ke dalam cover ini juga kita dapat dari paket pembelian. Jadi yang ini saya masukin ke dalam covernya biar lebih gede aja nih, karena ini terlalu kecil takutnya gampang hilang. Dan ini juga keychainnya juga kita dapat dari Honda. Ini menurut saya ini keren ya, lumayan lah. Oke, ini juga untuk kunci darurat untuk ngebuka bagasi. Dan ini ada ID tag kalau seandainya kunci kita hilang. Dan ini yang penting jangan sampai hilang. Ini penting banget, kalau kunci kita hilang kita bisa bikin lagi kunci dengan ID tag ini. Kalau ininya juga nggak ada ya kita harus ganti semuanya ya. Itu bisa berapa juta ya. Mahal katanya sih. Dan kedua ini jas hujan katanya, sepertinya dari dealer sih, hadiah dari dealer. Apa aja ya di dalam sini ya. Oh, sepertinya bukan jas hujan aja ya. Tire inflator and sealer, your second spare tire, seal tire immediately. Oh, ini cairan ban ini ya. Oh, biar nggak bocor mungkin ya. Seperti saya juga nggak pakai ini karena saya nggak terlalu suka pakai cairan ban, ini kan rusak velg. Terus apa lagi ya yang kita dapat? Oh, larutan antiseptik betadine. Oh, first aid, med swab, etil alkohol, kain kasa, dan ada Hansaplast ya. Ini first aid nih, untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan di jalan ya, amit-amit lah. Tapi lumayan sih kita dikasih kayak gitu, perhatian juga. Dan ini jas hujannya, jas hujannya warna hijau terang. Adalah susah.
yang penting ini jas hujan lah. Dan yang kedua kita dapat jaket. Oke, jaket Honda ukuran XL, jaket PCX exclusive design one heart. Ada tulisan PCX ya. Dan ini bahannya sih enak sepertinya, tebal juga, kayaknya lumayan ini untuk perjalanan jauh malam apalagi ya, bisa nahan angin ya. Oke sih ini jaketnya, desainnya juga bagus, simple. Oke, mungkin kapan-kapan saya bakal pakai nih kalau untuk perjalanan. Lihat. Dan selanjutnya ada helm Honda yang sepertinya helm standar ya. Helm standar ya. Helm. Oh iya, helm standar lah. Dan ya gitu aja review singkat untuk Honda PCX 160 tipe ABS warna hitam dove, yang menurut saya overall itu keren banget sih, keren, lebih keren dari versi sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.